Shalom, salam berkat dari khotbah di atas bukit. Bersama saya Pendeta Nikodemus Ginting, Gembala Distrik Medan Timur. Ayat renungan kita hari ini tertulis dalam Matius 6 ayat 13. Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Terakhir seperti kalimat pertama dari doa Tuhan Yesus, menunjukkan kepada Bapa kita sebagai yang di atas segala kuasa dan wewenang dan setiap nama yang disebutkan. Juru selamat itu melihat tahun-tahun yang terbentang di hadapan murid-muridnya, bukan seperti yang telah mereka impikan. Terhampar di sinar matahari kemakmuran dan kehormatan duniawi, tetapi gelap dengan badai kebencian manusia dan kemarahan setan. Di tengah perselisihan dan kehancuran nasional, langkah-langkah murid-murid itu akan diserang bahaya, dan seringkali hati mereka akan ditekan oleh ketakutan. Mereka harus melihat Yerusalem sebagai suatu kancuran, bait suci lenyap, kebaktiannya berakhir selama-lamanya, dan bangsa Israel berserak di seluruh dunia bagaikan kecelakaan di pantai pasir. Yesus mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Tertulis dalam Matius 24 ayat 6-8. Namun, para pengikut Kristus tidak boleh takut bahwa pengharapan mereka sudah hilang atau Allah telah meninggalkan dunia. Kuasa dan kemuliaan adalah miliknya yang maksud besarnya akan terus bergerak, tak terhalang menuju terwujudnya impian. Dalam doa yang menyebutkan kebutuhan mereka tiap hari, murid-murid Kristus diarahkan untuk melihat ke atas segala kuasa dan pemerintahan si jahat kepada Tuhan Allah mereka yang kerajaannya menguasai semua, Bapa dan sahabat kekal mereka. Kehancuran Yerusalem adalah suatu lambang dari kehancuran terakhir yang akan melanda dunia. Nubuatan-nubuatan yang diterima sebagai bagian penggenapannya dengan jatuhnya Yerusalem mempunyai suatu penerapan yang lebih langsung kepada akhir zaman. Kini kita berdiri di ambang pintu peristiwa-peristiwa besar dan serius. Suatu krisis berada di depan kita, seperti yang belum pernah disaksikan dunia. Dan sungguh baik bagi kita, seperti kepada murid-murid pertama, datang jaminan bahwa kerajaan Allah memerintah semua. Program peristiwa-peristiwa mendatang berada di tangan pencipta kita. Raja surga memegang nasib bangsa-bangsa. Begitu juga urusan gerejanya. Dalam kekuasaannya, guru ilahi itu sedang mengatakan kepada setiap wakil dalam penyelesaian rencana-rencananya, sebagaimana ia katakan kepada Koresi, aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Tertulis dalam Yesaya 45 ayat 5. Dalam khayal Nabi Yehezkel, tampak sebuah tangan di bawah sayap-sayap kerubim. Ini adalah untuk mengajarkan kepada hamba-hambanya bahwa kuasa ilahi-lah yang memberikan sukses kepada mereka. Orang-orang yang digunakan Allah sebagai pesuruhnya tidak boleh merasa bahwa pekerjaannya tergantung kepada mereka. Makhluk-makhluk terbatas tidak dibiarkan untuk memikul beban tanggung jawab ini. Dia yang tidak tidur, yang terus-menerus bekerja untuk menyelesaikan rancangan-rancangannya, akan melanjutkan pekerjaannya sendiri. Dia akan merintangi maksud-maksud orang-orang jahat dan akan membawa kepada kebingungan nasihat-nasihat dari orang-orang yang merencanakan kejahatan terhadap umatnya. Dia yang raja, Tuhan dan orang banyak, duduk di antara kerubim, dan di tengah perselisihan serta kegemparan bangsa-bangsa, dia menjaga anak-anaknya tenang. Dia yang memerintah di langit adalah juru selamat kita. Dia mengukur setiap penderitaan. Dia memperhatikan api pelebur yang harus menguji setiap jiwa. Apabila benteng raja-raja akan dirobohkan, apabila panah-panah kemarahan akan menyerang menembus jantung musuh-musuhnya, umatnya akan selamat dalam tangannya. Ya Tuhan,
Punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 dan 12. Renungan hari ini diambil dari Khotbah di atas bukit, halaman 135 sampai 137 yang ditulis oleh Ellen G. White. Kiranya Tuhan Yesus akan menjaga dan memelihara kita di sepanjang hari ini.